Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi bersama saya Wika Wijayanti dari program Manajemen Zakat dan Wakaf. Di sini saya mendapatkan tugas dari MK Manajemen Resiko akan menjelaskan mengenai pajak penghasilan. Nah, untuk itu kita harus mengetahui dulu apa sih itu pajak. Nah, pajak menurut laman resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, yakni kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Nah, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas objek pajak penghasilan sebagaimana diatur pada Undang-Undang Pajak Penghasilan. PPh atau pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya. Nah, menurut salah satu ahli, yaitu Bakir dan kawan-kawan, mengemukakan definisi pajak penghasilan sebagai suatu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam 1 tahun pajak. Salah satu subjek pajaknya adalah badan terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenisnya, lembaga dana pensiun, dan bentuk badan usaha lainnya. Dengan demikian, pajak penghasilan badan yang dikenakan terhadap salah satu bentuk usaha tersebut atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama 1 tahun. Nah, apa sih objek pajak penghasilan itu? Hal yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk 1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima, 2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan lain, 3. Laba usaha, yang keempat, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta tersebut. Nah, masih banyak lagi ya objek pajak dari penghasilan itu. Nah, di sini kita akan menyinggung sedikit tentang fungsi pajak. Nah, apa sih fungsi pajak? Fungsi pajak mempunyai 2 fungsi, yaitu fungsi anggaran dan fungsi mengatur. Nah, fungsi anggaran itu sendiri sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Nah, fungsi mengatur sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Nah, selanjutnya sistem pemungutan pajak. Bagaimana sih sistem pemungutan pajak? Nah, sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3, yaitu Official Assessment System, yang kedua Self Assessment System, dan yang ketiga Withholding System. Nah, yang pertama tadi, Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Nah, jadi itu ditentukan oleh pemerintah ya. Yang kedua, Self-Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Nah, itu lebih mudah ya, karena kita bisa menghitung sendiri berapa sih pajak yang harus kita bayar. Yang ketiga, Withholding System adalah sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga, bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan, untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Nah, itu berarti pihak ketiga yang menentukan pajak kita tuh berapa gitu ya. Nah, mungkin sampai di sini saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.